Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Zaki dari kelas 11 MIPA 3 akan membawakan sejarah singkat tentang perlawanan rakyat Banten melawan VOC. Perlawanan rakyat Banten melawan VOC dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1656. Nama asli dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah Pangeran Surya yang bergelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad. Sedangkan VOC sendiri adalah kongsi dagang Belanda yang berdiri tanggal 20 Maret 1602 memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Latar belakang terjadinya peperangan. Peperangan terjadi karena kepopuleran pelabuhan Banten yang pada saat itu menjadi pelabuhan dagang internasional, sehingga menarik VOC untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di Banten. Sehingga VOC mulai mengganggu perdagangan di Banten dengan cara melakukan blokade pada kapal-kapal dagang Maluku dan Chung-Chung Cina yang menuju ke Banten. Oleh karena adanya blokade yang dilakukan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan pasukan untuk mengganggu VOC dimulai dengan merusak kebun tebu, membantu perlawanan Trunojoyo, dan melindungi pelarian dari Makassar. Banten juga dapat menguasai sejumlah kapal dagang VOC dan beberapa pos-pos penting milik VOC. Oleh karena adanya perlawanan rakyat Banten, VOC pun memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng di Batavia seperti Benteng Nordwijk. Sedangkan demi kepentingan pertahanan, Sultan Ageng Tirtayasa menyuruh pasukan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi ini juga dimaksudkan untuk mempermudah transportasi pada saat perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang banyak dibangun saluran irigasi, sehingga oleh karena jasanya itu Sultan Ageng diberi gelar Tirtayasa, diambil dari kata Tirta yang berarti air. Peperangan pun dihentikan, namun pada tahun 1680 Sultan Ageng Tirtayasa kembali mengumumkan perang setelah terjadinya penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Namun sayangnya pada saat itu tengah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dengan anaknya yaitu Sultan Haji, sehingga VOC memanfaatkan momen tersebut. VOC memberikan penawaran bantuan kepada Sultan Haji yang mudah dipengaruhi dengan maksud untuk membantu VOC menguasai Banten. Pada persekongkolan ini VOC mengajukan 4 syarat yang harus dipenuhi oleh Sultan Haji, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli perdagangan lada di Banten harus dipegang VOC. 3. Banten harus membayar Rp600.000 bila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan periangan harus ditarik kembali. Akhirnya, pada tahun 1681, Sultan Ageng berhasil digulingkan dan diasingkan, sehingga Kesultanan Banten jatuh di tangan VOC atas nama Sultan Haji. Sultan Haji pun duduk di bangku kesultanan yang bertempat di Istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana baru yang bertempat di Tirtayasa dan berusaha kembali merebut Kesultanan Banten dari VOC dengan perang bermetode gerilya. Namun sayangnya, pada tahun 1683, Sultan Ageng beserta pengikutnya berhasil ditangkap oleh VOC dan ditawan di kota Batavia hingga akhir hayatnya Sultan Ageng wafat pada tahun 1692. Akhirnya, pada tahun 1695, Kesultanan Banten berhasil dikuasai seluruhnya oleh VOC, dan kekuatan VOC di Jawa semakin kuat. Sekian sejarah singkat tentang perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.